Nah teman-teman, ketemu lagi bareng gua. Nah di video kali ini gue bakalan ada project modifikasi Greya lagi nih. Dan sebetulnya ini bisa dibilang ngelanjutin segmen project modif yang episode ke-7 gitu ya. Jadi di episode ke-7 itu gue ada problem di bagian velg nih. Jadi kan velg gue itu waktu di episode 7 itu di chrome kan, warna semi gold, dan pas dipasang, pas masangin bannya itu kegores full semua velgnya, dan akhirnya sampai ke kelupas kayak gini ya semua bagiannya. Habis itu gue cerita gitu kan ke SHS Modified, ke tempat nge-chrome-nya, dan katanya suruh balik lagi aja, dicek ulang lagi aja. Sekalian gue juga mau ngebenerin ini tromol yang udah nggak mengkilat lagi gitu ya. Jadi di video kali ini vlog santai aja, gue bakalan nge-hydrochrome si velgnya lagi. Padahal baru sebulan gitu ya, mungkin sebulan lebih dikit. Nih velg abis di hydrochrome, sekarang harus di hydrochrome lagi karena emang ada problem di bagian sini. Dan yaudah, karena emang ini vlog santuy, gue bakalan banyakin sinematiknya aja. Terus ngeliatin ini nih, kaliper kemarin pas itu ya, pas di episode 8 gue belum ngeliatin kaliper RCB S3 nih. Dari yang tadinya warna orange sekarang jadi warna magnesium grey. Asik, dibalut sama beberapa titanium ya kan, asik. Jadinya makin nyetel gitu lah. Nih layout dari warna nardo grey-nya kayak gini. Yaudah, karena sekarang udah hampir jam 1, gue bakalan masuk kerja dulu. Nanti sehabis pulang kerja gue bakalan langsung OTW ke SHS Modified bareng si Fardos. Gue bakal diantar sama Fardos nih, asik. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang udah sore, udah hampir jam 5, dan gue juga udah mandi nih. Sekarang gue bakal langsung aja OTW ke SHS Modified di Kalideres gitu ya, bareng temen gue, si Fardos. Gue minta anter gitu ya, soalnya gue ngasihin velgnya sekalian sama bannya yang masih masang gitu ya. Gue trauma kalau harus ngelepas bannya lagi, kayak kemarin-kemarin kan itu gue nge-chrome velg sambil si bannya itu dilepas ya, dan pas masanginnya lagi itu baret di sekeliling velg dan jadinya kayak gini nih. Jadi gue rada takut juga nih kalau harus ngelepas ban dulu. Plus kata si omnya juga, dia bilang ya udah anterin velg sama bannya aja, nggak usah dicopot kata dia kan. Jadi udah nih, paling bakalan dipegangin sama temen gue gitu ya si velgnya ini. Ini kebetulan warnanya untuk sekarang ini warna semi gold, dan gue juga mau sekalian minta buat dikasih sedikit perubahan gitu ya. Overall warna paling nantinya itu bakalan tetap gold, cuman goldnya itu beda. Kalau ini kan semi gold, kalau yang nanti itu adalah, tar lihat aja hasilnya kayak gimana. Jadi ya udah nih, sekarang gue bakalan langsung aja OTW ke SHS Modified. Nah teman-teman, jadi ini adalah hari berikutnya lagi dari semenjak gua nganterin velg ke SHS. Jadi pas kemarin gua nganterin velg ke SHS itu, gua nyampenya rada kemalaman, plus gue juga rada buru-buru. Jadinya gua nggak sempet bikin video atau sinematik di sana gitu ya, karena emang workshopnya juga udah tutup gitu ya. Dan itu juga gue ketemu langsung sama si Om Apipnya gitu kan, buat ngasihin si velgnya doang. Udah nggak sempet sinematikin dulu. Nah sambil gue nungguin si velgnya jadi, karena kan prosesnya itu 3 harian. Nah di sini gue mau bersih-bersih dulu untuk di bagian nih shock depan sama untuk di bagian belakang teman-teman, kayak shock belakang, crankcase, CVT gitu-gitu ya. Karena gini ya, buat temen-temen yang mungkin ngikutin TikTok gua pasti udah pada tahu gitu ya kalau gue itu abis dari Pangalengan. Nah pas arah pulang dari Pangalengan ke Bekasi lagi, itu gua kena hujan di daerah Cikalongkulon sampai Jonggol teman-teman, dan itu bener-bener ngebikin motor gua jadi dekil banget. Pokoknya lihat aja di TikTok gua, Prayuda Hadi gitu ya yang pengen lihat. Pokoknya itu motor gua bener-bener kotor banget, parah banget. Dan sekarang sambil gua nungguin velgnya jadi,
Ini mending sekarang gue bakalan ngebersihin dulu lebih detail untuk part-part motornya gitu ya. Kayak ini di bagian kaliper, dia ada kotor sampai dalam sini teman-teman tuh. Ini tadinya bersih banget gitu ya, karena semenjak gue ganti semua part, gue belum pernah kena hujan gitu ya. Motor ini belum pernah kena hujan, dan ini pertama kalinya dan langsung di ulti teman-teman, sampai kotor banget gitu ya. Untuk shock depan juga kemarin habis dicuci nih, cuman yang sebelah sininya belum kebersihin karena emang kehalangan sama velg gitu ya, sama piringan yang 260 itu. Ini kehalangan jadi nggak bisa dicuci, kemarin itu nggak kena. Nah kalau sekarang nih mumpung velgnya nggak ada, ini sekarang gue bakalan cuci lebih detail gitu ya. Nih untuk si pemanisnya, tabungnya udah gue buka juga, jadi bakalan lebih detail sih ngebersihinnya gitu ya. Yang sebelah kiri udah dibuka juga tuh, jadi ini bakalan dicuci, ini bakalan kena, udah lebih mudah aksesnya gitu ya. Dan sebenarnya untuk di bagian sini ya, di bagian dalam sini juga ini kotor banget, cuman karena emang gue lagi males sih kalau ngebersihin bagian sini, jadi ini next time aja gitu ya, sambil gue ngebersihin rangka juga. Nanti kita peruturin lagi buat ngebersihin rangka sama di bagian dalam sini gitu ya. Kalau sekarang paling ngebersihin di bagian depan sama bagian belakang teman-teman. Ini untuk bagian belakangnya kayak gini tuh, ini karena tadi itu ketutupan sama filter gitu ya, jadinya untuk di bagian crank kesini ini kotor banget karena ini ketutupan sama filter tadinya. Untuk shock belakang juga tuh kan, jadi dia itu ada kotoran yang ke bagian sela-selanya gitu, dan gue bener-bener nggak suka banget ngelihatnya gitu ya. Dan mumpung velgnya dibuka, gue bakalan ngebersihin semua ini. Sama untuk di bagian gardan sini, ini bakalan gue poles lagi seperti biasa pakai auto sol. Terus oh ya nih, untuk bagian kaliper juga ini ada beberapa yang kotor banget gitu ya. Kayak ini kemarin kan kampasnya baru bersih segini doang nih, nggak semuanya kebersihin gitu ya. Terus ini perintilannya juga aduh kotor banget nih, belum kebersihin. Terus untuk di sebelah kanan kayak gini teman-teman, kurang kelihatan ya, kameranya jelek sih. Intinya ini kotor banget, bakalan gue bersihin dulu. Habis itu gue poles pakai auto sol dikit-dikit ya, biar nggak krum-krum banget. Dan untuk ke bagian bawah sini juga nih bakalan gue poles dikit-dikit gitu ya, karena nggak tahu tuh nggak seneng aja ngelihat motor dekil. Jadi emang kalau secara layout mah gitu ya, ini nggak terlalu kelihatan kotor, cuman kalau dilihat lebih detail lagi baru tuh kelihatan di sela-selanya itu banyak kotoran bekas nerabas hujan di daerah Jonggol. Aduh parah banget. Yaudah langsung aja kita bersih-bersih. Nah teman-teman, jadi inilah dia hasil akhir dari ngekrum ulang velg gua. Jadi ini adalah H+10 dari semenjak gua ngasihin velgnya. Jadi pengerjaannya 10 hari, dan yang ngebikin pengerjaan bisa selama itu karena emang di SHS Modified ternyata lagi banyak banget yang ngekrum, jadinya antri sampai 10 hari gitu ya. Barusan udah gua tanyain, dan awalnya kan dia bilang di 3-4 harian gitu kan, tapi ternyata ngaret cukup lama, jadinya 10 hari. Dan motor gua selama 10 hari kondisinya kayak gini, nggak gua
apa-apain gitu ya, paling cuman gue angetin doang. Sampai untuk di bagian jok juga ini udah kotor banget. Pokoknya ini motor gue full debu gitu ya. Gue pakai flash kali ya. Nah ini dia kondisi motor gue, buset dah. Selama 10 hari nggak dilap-lapin karena takut jadi gores gitu ya kalau dilapin tanpa dicuci. Jadi nih kayak gini hasil akhirnya. Jadi warnanya dibikin lebih gelap dikit gitu ya dari yang sebelumnya. Dan yaudah kalau gitu paling gue bakal langsung aja pasang malam ini. Terus untuk sinematik sama ngobrol-ngobrolnya paling di besok hari aja. Nah teman-teman, jadi inilah dia hasil akhir dari project kali ini. Jadi nih pelek RCB gua udah di hydrochrome lagi. Dan untuk warnanya, nih gua kasih tahu sekarang ya. Sekarang warnanya berubah jadi rose gold teman-teman. Dari yang kemarin itu semi gold, sekarang berubah jadi rose gold. Jadi finishingnya dia kayak sedikit lebih tua gitu, kayak ada orange-nya gitu. Kalau kemarin jujur gue kayak kurang srek gitu sih, karena dia kayak terlalu kuning gitu. Nah kalau yang sekarang udah lebih mantep teman-teman. Ini baru aja dicuci teman-teman, jadi masih banyak air gitu ya. Overall buat velgnya kayak gini, asik lah. Kembali kinclong gitu ya, setelah kemarin itu di bagian tromolnya rada kurang kinclong gitu ya karena habis dipakai jauh. Terus untuk di bagian depan kayak gini, gede lah. Sekarang udah nggak ada yang rusak-rusak lagi di bagian sekeliling velgnya, udah cakep. Jadi udah teman-teman, untuk project kali ini cukup sekian aja. Project santuinya gue cuman nge-hydrochrome si velg aja nih, karena untuk project-project beratnya itu udah kan di video-video sebelumnya, di project modifikasi Greya gitu kan, yang 8 episode itu. Kalau sekarang sisanya tinggal yang santuy-santuinya aja. Jadi udah teman-teman, paling sekian aja videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, Gil. Dan sebelum ninggalin video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel gue supaya channel gue makin berkembang dan gue juga makin semangat buat bikin videonya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Videonya makin cakep ya.